efek samping jangka panjang vaksin COVID-19. Apa yang perlu Anda ketahui? Efek samping jangka panjang vaksin ini terus muncul, menimbulkan pertanyaan apakah kita benar-benar memahami dampaknya sepenuhnya. Apakah ada hal-hal yang mungkin belum terungkap? Mari kita jelajahi lebih dalam untuk memahami apa yang mungkin sedang terjadi. Banyak laporan telah muncul tentang efek samping serius setelah menerima vaksin AstraZeneca. Kasus pembekuan darah yang dikenal sebagai trombosis dengan sindrom trombositopenia (TTS) menjadi salah satu yang paling mencolok. Meskipun jarang, insiden ini cukup serius sehingga beberapa negara membatasi penggunaan vaksin ini pada kelompok usia tertentu. Ada juga laporan tentang gangguan neurologis seperti Guillain-Barré syndrome (GBS) yang menyebabkan kelemahan otot dan kelumpuhan sementara. Meskipun hubungan langsung dengan vaksin masih dalam penelitian, laporan ini menambah kekhawatiran akan potensi efek samping jangka panjang. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah kurangnya transparansi dalam data uji klinis dan laporan efek samping. Beberapa kritikus berpendapat bahwa perusahaan farmasi mungkin menutupi informasi penting untuk melindungi reputasi dan keuntungan mereka. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa beberapa efek samping mungkin baru muncul beberapa bulan atau bahkan tahun setelah vaksinasi, sehingga sulit untuk mendeteksi dan melaporkannya secara tepat waktu. Misalnya, dalam beberapa kasus, individu yang mengalami efek samping serius merasa diabaikan atau tidak diakui oleh otoritas kesehatan. Ketidakjelasan dalam pelaporan dan tindak lanjut ini membuat banyak orang percaya bahwa ada upaya untuk meremehkan atau menutup-nutupi potensi risiko. Vaksin COVID-19 AstraZeneca diproduksi oleh salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia yang memiliki kepentingan finansial besar dalam keberhasilan produk mereka. Dengan miliaran dolar yang dipertaruhkan, ada kekhawatiran bahwa keselamatan mungkin dikompromikan demi keuntungan. Pengaruh ekonomi ini juga terlihat dalam cara vaksin ini dipromosikan dan didistribusikan. Beberapa negara merasa terpaksa untuk menerima vaksin ini meskipun ada laporan tentang efek samping serius, karena mereka tidak memiliki akses ke alternatif yang lebih aman atau lebih efektif. Vaksin AstraZeneca, seperti banyak vaksin COVID-19 lainnya, dikembangkan dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun uji klinis menunjukkan bahwa vaksin ini efektif dalam mencegah COVID-19, penelitian jangka panjang tentang efek sampingnya masih terbatas. Efek samping jangka panjang seperti gangguan autoimun atau masalah kesehatan kronis lainnya mungkin tidak terlihat dalam beberapa bulan pertama setelah vaksinasi. Tanpa penelitian jangka panjang yang memadai, kita tidak dapat memastikan bahwa vaksin ini sepenuhnya aman untuk semua orang. Banyak individu yang mengalami efek samping serius telah berbicara tentang pengalaman mereka di media sosial dan forum online. Kesaksian ini seringkali menggambarkan rasa sakit dan ketidakmampuan yang berkepanjangan, serta ketidakpedulian dari pihak berwenang. Cerita-cerita ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana efek samping ditangani dan apakah ada upaya untuk menekan informasi ini. Korban efek samping seringkali merasa diabaikan dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, yang hanya menambah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Efek samping serius dari vaksin ini sengaja ditutup-tutupi oleh pemerintah dan perusahaan farmasi. Apakah ada rahasia yang disembunyikan dari kita semua? Berikut adalah beberapa alasan mengapa klaim ini mungkin benar adanya. Biasanya, pengembangan vaksin memakan waktu bertahun-tahun melalui berbagai tahap penelitian dan uji klinis. Namun, vaksin COVID-19 dikembangkan dan disetujui dalam waktu kurang dari 1 tahun. Percepatan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keamanannya. Apakah semua uji klinis dilakukan dengan ketat? Apakah ada data yang sengaja disembunyikan untuk mendapatkan persetujuan lebih cepat? Dalam situasi darurat, tekanan untuk menemukan solusi cepat sangat besar.
pemerintah dan perusahaan farmasi menghadapi tekanan luar biasa untuk mengakhiri pandemi. Dalam kondisi ini, apakah mungkin mereka menutupi beberapa efek samping serius untuk mendapatkan izin penggunaan darurat? Banyak laporan individu tentang efek samping serius setelah vaksinasi yang muncul di media sosial dan forum online. Beberapa orang mengklaim mengalami masalah kesehatan yang parah, seperti gangguan jantung, pembekuan darah, dan bahkan kematian. Namun, laporan-laporan ini seringkali tidak diakui atau dianggap tidak signifikan oleh otoritas kesehatan. Mengapa laporan-laporan ini tidak mendapat perhatian lebih? Apakah mungkin ada upaya untuk mengurangi dampak negatif dari vaksin demi menjaga kepercayaan publik? Transparansi adalah kunci dalam situasi seperti ini. Tetapi apakah kita benar-benar mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur? Industri farmasi adalah salah satu industri terbesar dan paling menguntungkan di dunia. Vaksin COVID-19 telah menghasilkan miliaran dolar untuk perusahaan farmasi. Dalam konteks ini, kepentingan ekonomi bisa jadi memainkan peran besar dalam bagaimana informasi disampaikan kepada publik. Bisakah kita mempercayai perusahaan yang memiliki kepentingan finansial besar untuk selalu jujur tentang produk mereka? Jika efek samping serius dari vaksin COVID-19 benar-benar ada, mengakui hal ini bisa merusak reputasi dan keuntungan mereka secara signifikan. Apakah mungkin mereka memilih untuk menutupinya demi keuntungan? Beberapa ahli dan dokter yang meragukan keamanan vaksin atau melaporkan efek samping serius seringkali dibungkam atau diabaikan oleh media arus utama. Kesaksian mereka tidak mendapat perhatian yang seharusnya dan mereka seringkali dicap sebagai penyebar disinformasi. Mengapa suara-suara kritis ini tidak didengar? Apakah mungkin ada upaya terorganisir untuk mengontrol narasi dan memastikan bahwa hanya informasi positif tentang vaksin yang disebarluaskan? Teknologi mRNA dan perubahan DNA pada vaksin COVID-19. Muncul kekhawatiran dan klaim bahwa teknologi mRNA dapat mengubah DNA manusia. Apakah klaim ini benar? Berikut adalah penjelasan mengapa hal ini bisa saja memiliki dasar kebenaran. Vaksin mRNA seperti Pfizer-BioNTech dan Moderna bekerja dengan menggunakan messenger RNA mRNA untuk memberikan instruksi kepada sel-sel tubuh kita untuk menghasilkan protein spike virus SARS-CoV-2. Protein ini kemudian memicu respons imun yang melindungi kita dari infeksi nyata. mRNA adalah molekul yang membawa instruksi genetik dari DNA ke ribosom, tempat protein diproduksi dalam sel. Vaksin mRNA dirancang untuk tetap berada di sitoplasma sel dan tidak memasuki inti sel, tempat DNA berada. Kekhawatiran tentang perubahan DNA muncul karena banyak yang berpendapat bahwa memasukkan instruksi genetik ke dalam tubuh dapat memengaruhi genom manusia. Beberapa teori menyatakan bahwa mRNA dari vaksin dapat berbalik menjadi DNA melalui proses yang disebut transkripsi balik dan kemudian terintegrasi ke dalam DNA manusia. Proses ini, meskipun jarang, memang terjadi di alam, terutama dalam infeksi virus tertentu. Para pendukung klaim ini mengingatkan bahwa meskipun vaksin mRNA saat ini tidak dirancang untuk mengubah DNA, kemungkinan adanya mutasi atau respons biologis yang tidak terduga tidak sepenuhnya bisa diabaikan. Mereka menganggap bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk benar-benar memahami potensi jangka panjang teknologi ini. Studi laboratorium pada model hewan dan sel manusia menunjukkan bahwa mRNA dari vaksin tidak memasuki inti sel dan tidak mengubah DNA. Namun, penelitian lebih lanjut dan jangka panjang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada risiko tersembunyi yang belum terdeteksi. Ada beberapa laporan dan studi awal yang menunjukkan bahwa di bawah kondisi tertentu, seperti adanya enzim transkriptase balik, mRNA bisa berbalik menjadi DNA. Walaupun kondisi ini sangat spesifik dan tidak umum, para peneliti dan ilmuwan yang skeptis merasa penting untuk terus memantau kemungkinan ini. Kepentingan ekonomi di balik produksi dan distribusi vaksin COVID-19 juga menimbulkan kecurigaan.
Industri farmasi adalah salah satu industri terbesar dan paling menguntungkan di dunia. Dengan miliaran dolar yang dipertaruhkan, beberapa orang percaya bahwa perusahaan farmasi mungkin tidak sepenuhnya transparan tentang potensi risiko teknologi mRNA. Kritikus seringkali menunjuk pada sejarah panjang dari perusahaan farmasi yang pernah menutupi informasi penting demi keuntungan. Mereka berpendapat bahwa tanpa pengawasan yang memadai, ada kemungkinan bahwa risiko teknologi mRNA juga bisa diremehkan atau ditutup-tutupi. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, sangat penting bahwa penelitian tentang vaksin mRNA dilakukan dengan transparansi penuh dan pengawasan ketat. Laporan tentang efek samping harus dilaporkan dan dianalisis secara terbuka. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa teknologi baru ini benar-benar aman dan efektif dalam jangka panjang.